warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah qiyam Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di penghujung daripada puluhan kedua ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Kemudian insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki puluhan yang ketiga daripada bulan Ramadan. Malam hari ini kita sudah berada di malam 20. Kemudian kita juga telah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-19. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita jalankan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah sebagai bulan yang berkah bagi kita semua. Dan itu sudah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dalam hadis Nabi juga disebutkan makan sahur pun itu adalah merupakan bagian daripada berkah. Dan juga sudah berulang kali kita melewati yang namanya Ramadan sesuai dengan umur kita masing-masing. Ada yang mungkin lebih daripada 20 kali, ada yang mungkin lebih daripada 30 kali dia melewati Ramadan. Bahkan mungkin juga lebih daripada itu semua. Tetapi betulkah Ramadan yang dijanjikan mendatangkan keberkahan betul-betul menjadi berkah bagi kita? Tinggal muhasabah atau juga introspeksi masing-masing dari diri kita semua. Betulkah Ramadan yang Allah datangkan untuk kita betul-betul kita jadikan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan? Ma ma'nal barakah, apa makna berkah yang sesungguhnya? Menurut para ulama yang dinamakan dengan berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah, yaitu adalah setiap keadaan yang menjadikan seseorang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan berkah. Jadi selama ini persepsi kita atau asumsi kita yang namanya berkah itu adalah hanya bertambahnya nikmat, bertambahnya harta, tetapi ternyata tidak. Yang dinamakan dengan berkah itu adalah bisa jadi bertambah harta, atau ketika seseorang mendapatkan musibah yang dengan itu keduanya menjadikan seseorang semakin taat kepada Allah, itu artinya adalah berkah. Begitu juga kita mengira bahwa yang namanya berkah itu adalah umur yang dipanjangkan oleh Allah. Ternyata juga tidak. Bisa jadi umur orang itu dalam keadaan yang masih muda, atau mungkin juga sudah terlanjur tua, tetapi dengan umur tersebut mendatangkan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya adalah sesuatu umur yang berkah. Bahkan dikisahkan ada seorang sahabat di kalangan Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Suatu ketika pada saat dia mendengar kedatangan utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Jadi saat awalnya belum Islam. Pada saat dia mendengar ada utusan Rasulullah yang bernama Mus'ab, pada saat itu Sa'ad pun mengutus sepupunya untuk menghalang-halangi dakwah daripada Mus'ab. Dia khawatir umatnya atau kalangan kabilahnya itu akan terpengaruh dengan dakwahnya Mus'ab. Jadi pada saat itu kebetulan saat ini walaupun umurnya relatif masih muda, tetapi dia sudah diangkat oleh kaumnya atau kabilahnya menjadi pemuka atau juga kepala suku daripada kaumnya. Karena ketangkasannya dalam menunggang kuda, karena keberaniannya dalam berperang, maka kaumnya
dia menjadi seorang pemimpin walaupun usianya masih relatif muda. Pada saat itu mendengar utusan Nabi datang ke kota Yathrib atau Madinah, maka dia pun langsung mengutus sepupunya agar menemui Mus'ab untuk pulang saja ke Mekah, jangan berdakwah di Madinah. Tetapi pada saat dia mengutus sepupunya ini, Pak, pulang-pulang sepupunya, ternyata sepupunya bukan malah melarang Mus'ab, tetapi justru sepupunya sudah masuk Islam. Kemudian pada saat itu Sa'ad pun merasa dia harus turun tangan untuk melarang Mus'ab berdakwah di Madinah. Kemudian akhirnya dia pun menemui Mus'ab. Ya Mus'ab, berhentilah engkau berdakwah di sini, kembalilah engkau ke kota Mekah. Tapi apa kata Mus'ab? Ya Sa'ad, duduklah sebentar, mari sama-sama kita ngobrol, bahasanya kita sama-sama berpandiran dulu. Apa yang nanti aku sampaikan dari ajaran Islam, kalau seandainya engkau terima maka silakan, tetapi kalau seandainya engkau tolak pun maka itu bukan menjadi perkara bagiku. Akhirnya apa? Ketika itu Mus'ab pun menjelaskan ajaran Islam. Kemudian sampai dia membacakan salah satu daripada surah Az-Zukhruf. Tiba-tiba apa? Allah membukakan hidayah untuk Sa'ad bin Mu'adz. Dia pun akhirnya masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kaumnya. Kemudian dia pun berkata, mengumpulkan kaumnya, man ana, siapa aku? Kemudian kaumnya atau kabilahnya menjawab, anta raisuna, engkau adalah pemimpin kami. Apa yang engkau perintahkan maka kami akan taati. Apa yang engkau perintahkan maka kami akan melaksanakannya. Kemudian engkaulah orang yang kami percayai, kata kabilahnya. Kemudian Sa'ad pun melanjutkan pembicaraannya. Mulai hari ini, mulai saat ini tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh berbicara kepadaku kecuali dia telah menyatakan keislamannya kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ternyata apa? Akhirnya dari anak kecil sampai dewasa, laki-laki perempuan, akhirnya semuanya masuk Islam dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin mereka. Jadi luar biasa. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu Sa'ad juga ikut bersama Nabi SAW dalam beberapa peperangan. Pertama dalam perang Badar. Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang paling menguatkan Nabi SAW agar berangkat dalam peperangan Badar pada saat itu. Kemudian di dalam peperangan Uhud juga Sa'ad ikut bersama Nabi. Bahkan tidak sulit untuk menemukan di mana Sa'ad, di mana Rasulullah, disitulah Sa'ad menjadi benteng pertama Rasulullah SAW. Kemudian dalam peperangan Khandaq, nah disinilah Sa'ad mengalami luka yang begitu banyak pada tubuhnya, sampai-sampai begitu khawatirnya Nabi SAW pun akhirnya pada saat itu mendirikan kemah beliau di dekat kemah Sa'ad bin Mu'adz, karena saking khawatir keadaan daripada Sa'ad bin Mu'adz. Menjelang detik-detik kematian Sa'ad bin Mu'adz, atau juga menjelang Sa'ad bin Mu'adz menghembuskan napas terakhirnya, kemudian Nabi meletakkan kepala Sa'ad bin Mu'adz di pangkuan beliau. Kemudian pada saat Sa'ad meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Nabi? Hadzal ladzi taharraqahul arsy. Orang inilah yang pada saat dia meninggal dunia sampai-sampai arsy Allah itu bergoncang. Arsy Allah saja bergoncang pada saat dia meninggal dunia. Kita meninggal dunia belum tentu tiang masjid bergerak. Ini tiang arsy Allah bergoncang gara-gara dia meninggal dunia. Kemudian apa? Wa futihat abwabus sama, terbukalah pintu-pintu rahmat Allah dari langit, Pak, pada saat dia meninggal dunia. Kemudian yang paling mencengangkan yang ketiga apa kata Nabi? Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Pada saat dia meninggal dunia disaksikan oleh 70.000 malaikat. Jadi pada saat itu 70.000 malaikat mengangkat, menggotong jenazahnya. Sampai-sampai kata para sahabat, ketika kami menggotong jenazah sangat begitu ringan. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika aku menggali kubur untuk Sa'ad bin Mu'adz, lapisan demi lapisan tanah yang aku gali, kata Abu Sa'id Al-Khudri, semakin menyeruak bau semerbak kasturi dari dalam tanah tersebut. Luar biasa. Padahal saat meninggal dunia, masuk Islam di umur 31 tahun, meninggal dunia di umur 37 tahun. Hanya 6 tahun saja dia berislam, Pak. Bandingkan dengan kita yang sudah puluhan tahun berislam. Tetapi dengan 6 tahun berislam ini, ternyata umurnya adalah umur yang berkah. Yaitu adalah umur yang mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu mari sama-sama, Ramadan adalah Allah sediakan bagi kita sebagai bulan yang berkah. Tetapi betulkah Ramadan itu menjadi berkah bagi kita? Kalau mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, itu artinya adalah Ramadan memang betul-betul menjadi berkah bagi kita. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang justru datang Ramadan dia biasa-biasa saja, tidak mendatangkan ketaatannya kepada Allah, itu artinya Ramadan baginya bukan menjadi Ramadan yang berkah. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan laisal id liman libasuhu jadid. Tidaklah dikatakan id itu adalah hanya dengan menggunakan baju baru, walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Tetapi yang dinamakan dengan id sekeluar orang dari Ramadan, yaitu adalah apabila ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.